Bapak dan Ibu melangkah lebih dekat mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran. Tentunya kita menyadari bersama bahwa anak merupakan ladang pahala yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu hadir di tempat ini ingin mengetahui bagaimana peran kita, bagaimana tanggung jawab kita, serta bagaimana influence pengaruh kita terhadap anak-anak kita untuk cinta dengan Al-Quran. Kepadanya kami persilakan kepada Ustaz Dul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya Makassar naiklah pesawat. Kurang semangat cakepnya. Ulang. Surabaya Makassar naiklah pesawat. Tiba di sini di waktu pagi. Agar salamnya tambah semangat, saya ulangi sekali lagi. Bukan cakep, jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan pengurus yayasan, kemudian secara khusus yang saya hormati Direktur Pendidikan Ar-Rahmah Ustaz Ajusriya Kadir SS MPD, para asatidz, kepala sekolah mulai dari PAUD sampai SMA, ustadz-ustadzah, para panitia yang saya lihat hari ini multi talent ya. Ada yang bisa nyanyi, bisa doa, bahkan tadi ada yang eskep Ustaz ya. Kata Ustadz Firman, keperawatan iman. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Walaupun ayah bunda sejauh manapun rumahnya, ada peserta yang rumahnya lebih jauh dari Paripari, angkat tangan. Yang dari Paripari, tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Semangat banget untuk hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan dapat berkah semuanya, insya Allah. Hari ini kita akan sharing tentang bagaimana secara teknis kita mendampingi anak-anak kita tumbuh menjadi generasi terbaik dengan izin Allah, insya Allah. Siap? Dan bagaimana supaya berbagai tantangan yang kita hadapi selama menjadi orang tua, tidak jarang menguras emosi bahkan air mata, dengan bertambahnya ilmu yang berkah, semuanya berganti menjadi senyum yang merekah, semua kesulitan berbuah kemudahan, insya Allah. Siapa ya bunda? Cuma ada satu hal yang menarik yang membuat saya semangat sekali hadir di sini. Ustadz Arman ketika WA saya mengatakan, Ustadz, ini parenting kedua, seri kedua, kelanjutan dari parenting yang sudah pernah Ustadz Dodi isi di gedung yang sama waktu itu. Ya, artinya saya punya asumsi bahwa yang hadir adalah orang tua yang memang sudah selesai pada tataran kesabaran. Insya Allah nggak ada yang pernah membentak anaknya lagi. Ini kan asumsi ya. Sudah mengerti dengan jelas bagaimana seharusnya mengatasi berbagai alasan anak untuk tidak murojaah di rumah dan seterusnya. Itu asumsi ya, asumsi. Yang saya yakini kebenarannya, gitu ya. Nah, sekarang izin Ustaz ya. Sekarang jujur dulu semuanya. Siapa yang hadir di seri 1 bersama Ustaz Dodi di gedung ini 2 tahun yang lalu? Angkat tangan. Gak usah khawatir, tidak akan saya mintai pertanggungjawaban ya. Tapi tolong angkat tangannya yang benar ya. Yang angkat tangan begini nggak jelas nih ya. Ayo dong. Minoritas ya. Baik, silakan turunkan, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk yang sudah pernah hadir. Baik. Kemudian tolong angkat tangan yang baru pertama kali ketemu Ustaz Dodi di gedung ini untuk seminar parenting. Angkat tangan. Turunkan, terima kasih. Berarti kesimpulan pertama saya, ada wali murid yang tidak jelas di ruangan ini. Ditanya sudah hadir, enggak angkat tangan.
Ditanya baru pertama kali hadir, nggak angkat tangan ya. Baik. Baik. Kita harus bikin jelas ini ayah bunda ya. Baik. Yang pertama, saya perlu review dulu ya, mohon izin yang sudah pernah hadir ya, karena kita perlu memaknai ini sebagai keberlanjutan materi. Ustaz Dodi sempat nyusun untuk Dinas DP3A di Surabaya itu 21 tatap muka gitu. Sebetulnya belajar jadi orang tua itu selamanya, bahkan sampai anak kita menikah dan punya anak pun tugas kita sebagai orang tua nggak berhenti sampai akhir hayat kita. Setuju ya bunda? Ustaz Dodi terkesan dengan beberapa orang tua yang ke rumahnya Ustaz Dodi, bahkan ada yang datang jam 1 malam sampai subuh di rumahnya Ustaz Dodi, bawa anaknya laki-laki. Anaknya ini sudah punya anak ya. Saya tidak fokus pada apa masalah yang mereka hadapi, saya fokus pada betapa besar cinta orang tua kepada anak ya. Padahal anaknya sudah mandiri, sudah punya anak, tapi kalau anaknya punya masalah, yang terdepan, yang duluan ngetuk gerbang rumahnya Ustaz Dodi itu orang tuanya ya. Artinya ya kita nggak boleh berhenti untuk terus belajar, karena hanya dengan itu kita bisa menjalani ini semuanya dengan keberkahan ya bunda. Ada satu masalah selebar ini masalahnya ya. Kalau kita nggak punya ilmunya, sebulan baru selesai, bahkan bertahun-tahun tidak selesai masalah itu. Tapi kalau kita belajar sebentar, 1 jam aja ya, dimana masalah itu relevan ya, dengan ilmu yang kita peroleh hari ini, mungkin selesai hari ini juga masalah itu. Contoh di Belitung sana ada seorang anak yang sudah 10 tahun tidak pulang kampung. Orang tuanya tidak lagi menganggap dia anak, anaknya juga tidak lagi menganggap orang tuanya. Hari pertama Ustaz Dodi tiba di Belitung, ngumpul semua keluarga. Apa kata mereka? Ustaz, sudah bertahun-tahun kami tidak pernah berkumpul hari ini, baru kali ini kami kumpul seperti ini ya. Saya bawa anak itu pulang kampung. Setelah 10 tahun dia tidak pulang, tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi kebencian, yang ada pelukan dan selesai. Boleh mic-nya dinaikkan sedikit. Siap Ustaz, terima kasih Ustaz Firman. Ya, selesai. Kalau kita tahu ilmunya. Yang paling berkesan adalah waktu saya ngisi pelatihan training di Kediri, Jawa Timur, Bapak Ibu. Ba'da Isya, H-1 menjelang acara di hotel, saya ditelepon sama seorang ibu dengan suara menangis gitu ya, sesenggukan. Ustaz, suami saya sudah lama tidak pulang. Penyebabnya apa ya bunda? Anak. Jadi ada anak yang mereka merasa gagal untuk mereka didik. Dan masalah anak ini besar sekali masalahnya ya. Jadi karena mereka merasa tidak sanggup dan malu punya anak ini, akhirnya mereka ya hampir setiap hari berkelahi, berselisih, dan suaminya sudah lama tidak pulang. Sesenggukan. Katanya, Ustaz, saya juga akan meninggalkan rumah besok pagi dan saya tidak akan kembali lagi. Saya hanya mendengarkan saja malam itu. Tidak satu nasihat pun saya berikan. Karena yang saya tahu, perempuan hanya perlu didengarkan. Mereka lebih paham solusinya. Saya langsung telepon suaminya. Walaupun laki-laki, karena sudah seberat itu masalahnya, mereka punya anak yang dalam tanda kutip bikin malu keluarga, ya, karena sudah luar biasa masalah yang dibuat. Saya juga cuma mendengarkan saja. Cuma subuh hari menjelang saya mau berangkat ke tempat training, saya telepon dua-duanya. Saya telepon dulu suaminya, kepala keluarganya. Assalamualaikum Pak. Saya cuma mau ngasih kabar gembira untuk Bapak. Saya cuma mau kasih kabar gembira untuk Bapak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar gembiranya dari Allah, Pak. Bapak cuma perlu sabar. Lihat sebentar lagi masalahnya selesai. Dan kemenangan kita sebagai hamba Allah itu bukan pada selesainya masalah, tapi karena masalah itu akhirnya kita bersujud dengan khusyuk, memohon sesungguhnya kepada Allah, kita sudah jadi pemenang sebelum masalahnya diselesaikan. Setelah saya telepon suaminya, istrinya saya telepon dengan kalimat yang sama. Sore harinya mereka serumah, sudah serumah dan mesra.
beberapa waktu setelah itu istrinya saya lihat juara kabupaten, ikut lomba tingkat provinsi. Anaknya posting hari-hari ini aktivitasnya adalah menjadi seorang guru, bahkan guru Quran juga iya, matematika juga iya, dan dia memposting surat-surat dari murid-muridnya tentang murid-muridnya yang mengatakan bahwa gurunya adalah guru terbaik yang pernah mengajar dia. Berapa lama masalah itu mereka alami? Belasan tahun. Ya, tapi hanya karena beberapa kalimat saja Allah mudahkan mereka menyelesaikan masalahnya. Dan mudah-mudahan semua yang hadir hari ini, dari wajah-wajahnya sih wajah banyak persoalan. Ya. Ya, mudah-mudahan dengan berkah ilmu yang kita pelajari hari ini bisa selesai semuanya. Siap? Amin ya rabbal alamin. Baik. Ustaz Dodi yang pertama hendak mengingatkan bahwa visi kita jelas dulu ya. Karena kita baru bisa sejalan kalau visi kita sama. Nah, di seri 1 kita bicara tentang visi keluarga Islami. Kenapa sih Allah ngasih kita pasangan? Kenapa Allah ngasih kita anak? Gitu ya. Tujuannya cuma satu. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya, yaitu surga adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama dengan ayah, ibu, anak mereka. Artinya apa? Visi kita jelas ya, supaya bisa kumpul lagi dengan seluruh anggota keluarga kita di surga. Deal? Sepakat ya? Karena jalan kebahagiaan berkeluarga itu baru terasa ketika kita kembali pada visi utamanya. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Supaya kita bisa saling jaga, jangan sampai ada satupun anggota keluarga kita yang tidak masuk surga. Ya, jangan sampai ada satupun. Supaya semuanya bisa kumpul kembali di surga. Dan kerennya ada lembaga seperti Ar-Rahmah. Visi itu bukan hanya menjadi visi sebuah keluarga, tapi visi keluarga besar. Di Ar-Rahmah visinya jelas gitu. Gimana caranya supaya jangan sampai ada satupun keluarga murid-murid yang tidak masuk surga. Jelas ya? Oke deh, sekarang kalau kita sudah sepakat tentang itu, ya, kabarnya kita juga belajar satu aspek yang perlu saya ingatkan lagi sekarang gitu. Karena kekhawatiran paling besar orang tua adalah ketika anaknya tidak bisa tumbuh paling tidak seperti anak-anak yang lain. Tadi ada Ananda yang ikut Hafiz Indonesia RCTI 2024. Kebetulan juara satunya anak Wafa juga, murid Wafa murni. Dari TK sampai SD dia belajar Wafa. Juara satunya Wafa 2024. Gitu. Ya. Jadi perlu kita kemudian selaraskan antara visi seluruh anggota keluarga. Ya, baik. Kemudian ada kekhawatiran bahwa anak kita tidak seperti anak yang lain. Loh, ada anak, itu anaknya kok sudah masuk ke Hafiz Indonesia, hafalannya 10 juz. Anak saya kok masih juz niat. Gitu kan? Iya kan? Dan kita sering mempertanyakan gitu, ini anak siapa gitu. Maksudnya gini, ketika anak kita tidak sesuai harapan, tilawahnya tidak semerdu yang diharapkan, ibu mengatakan anak bapaknya, bapaknya juga mengatakan anak mamanya. Begitu anaknya pintar, anakku. Ya. Padahal ketika melihat anak, kita sedang bercermin tentang diri kita versi kecil. Lihat bagaimana nakalnya sama, ngeyelnya sama, malesnya sama. Ya. Anak juga kadang-kadang bertanya, aku anak siapa? Contoh, Ustaz Dodi ngalami begini ya, mohon izin. Ustaz Dodi ini waktu TK itu mayoritas nilai di rapotnya itu K dan C. Karena sulit sekali bagi saya untuk bisa mengikuti teman-teman saya yang cepat bisa menulis huruf, menggambar. Saya ingat banget, setiap guru menggambar bendera saja, buat persegi panjang saja, saya harus menunggu dengan sabar teman saya yang selesai untuk mengerjakan punya saya. Karena saya tidak bisa melakukannya. Itu kenapa saya dapat nilai C, jadi dapat syafaat dari teman. Begitu saya masuk SD, ayah bunda, saya ingat sekali sampai kelas 2 SD, setiap kali
kali guru saya menuliskan satu paragraf, Dodi dikasih waktu 1 jam pun tidak pernah selesai menulisnya. Sampai tamat kelas 2 nggak selesai. Kelas 3, saya menjadi satu di antara teman-teman saya, ya. Padahal mayoritas teman saya lulus, saya termasuk anak yang bahasa Indonesianya tidak lulus. Tidak bisa perkalian di kelas 3 SD. Baru belajar Iqra kelas 5 SD. Cuma ayah bunda, kedua orang tua saya sekolah di SD yang sama. Dua-duanya ranking 1. Bapak saya ranking 1, ibu saya ranking 1 di sekolah yang sama, SD negeri. Sementara saya, anaknya ranking 1 juga, tapi dari belakang. Dan ketika setiap pengambilan rapot seperti ini, maju ke depan guru, begitu lihat nilai saya yang seperti itu, ya, yang cukup memprihatinkan, yang bikin terharu, ya. Guru saya mengatakan begini, Dodi, bapak ibumu dulu ranking 1 loh. Oke. Ambil rapot, pulang ke rumah nenek. Saya kecil tinggal di rumah nenek. Kalimat pertama yang diucapkan nenek saya sama, Dodi, bapak ibumu ranking 1 loh. Ke rumah ibu, kalimat pertama juga begitu, Dodi, bapak sama ibu dulu ranking 1 loh. Jadi saya kadang-kadang mikir, saya ini anak siapa? Gitu, ya. Karena kata orang tua saya pinter gitu. Ya. Belajar Iqra kelas 5 saya baru mulai. Teman-teman saya kelas 5 itu sudah pada Iqra 5, sudah Quran. Saya Iqra 1. Jadi kalau berangkat itu nyimpan Iqra-nya di sini. Ya, tapi ada satu momen begini ya bunda. Ya, ini review dulu ya. Review pertama begini. Tangannya begini dong semuanya. Tangannya begini dong semuanya. Mendidik anak harus dengan dan apa? Saya nanya untuk ngomong, jangan dijawab. Dan usaha. Buat duit. Ayo, tangannya dua-duanya digabung jadi satu. Ayo, jadi huruf W. Suaranya yang lantang ya bunda. Suaranya yang lantang. Setiap anak punya potensi untuk berhasil. Ulangi, setiap anak punya potensi untuk berhasil. Ulangi. Baik, kita perlu bikin kesepakatan dulu biar kondusif ya. Karena semangat itu menular, sebagaimana ngantuk juga menular. Tidak punya semangat hidup juga menular. Kita buat kesepakatan karena pematerinya jauh-jauh dari Surabaya, harus naik pesawat, meninggalkan anak istri demi Anda. Kemudian menjumpai Anda tidak punya semangat hidup, ya, maka kita perlu buat kesepakatan. Kesepakatannya adalah kalau ada satu saja wali murid yang tidak ikut bersuara, tidak bergerak, bahkan tidak ada tanda-tanda kehidupan, tolong panitia berikan mic kepadanya. Kita akan langsung tes sambung ayat Juz 29. Kalau tidak bisa menjawab, kita akan karantina bersama siswa Ar-Rahman. Setuju? Karena kalau nggak bisa sambung ayat Juz 29, bukan wali murid Ar-Rahman dong. Anaknya saja hafal Juz 29, apalagi orang tuanya. Jangan tanya, jangan ditanya. Anak siapa dulu? Bukan anak orang lain, ya. Karena buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ada yang bilang dari bapaknya, Ustaz, kan? Baik ya. Oke, suaranya yang lantang ya. Deal nih, kesepakatan dimulai. Awas ya. Yuk. Setiap anak punya potensi untuk berhasil. Suaranya lebih lantang. Anak saya punya potensi untuk berhasil. Anak saya punya potensi yang sama untuk berhasil. Nah, ini yang dialami Dodi ini. Dodi kecil yang pegang mic sekarang. Jadi begitu dia belajar terus berjalan mulai kelas 1 sampai kelas 6, mengalami nilai yang
syafaat gitu ya. Kelas 6 semester 1 ke guru masih mengingatkan saya bahwa saya punya orang tua yang ranking 1 ketika sekolah. Ke rumah nenek masih sama. Nenek saya cerita bahwa saya punya orang tua yang ranking 1. Tapi saya tidak lagi bertanya saya anak siapa enggak. Ya. Tapi begitu sampai di rumah ibu, kalimat ibu berbeda di semester 1, kelas 6 itu. Ibu saya bilang begini, "Ayah Bunda, anak saya punya kemampuan dan saya terima anak saya apa adanya." Perhatikan kalimat itu. Ketika orang tua rasa syukurnya lebih besar daripada tuntutannya terhadap anaknya, potensialnya anak keluar. Coba lihat bagaimana keluarnya potensi Dodi ya. Itu hari terakhir ibu saya nyuruh saya belajar ya Bunda, serius. Sampai saya selesai kuliah pun nggak ada lagi kalimat Dodi belajar. Mulai hari itu nggak pernah. Tapi apa yang terjadi pada saya? Semangat belajar saya berlipat. Saya belajar di atas genteng rumah. Kelas 6 semester 2, cuma 1 semester aja. Kelas 6 semester 3, Dodi juara 1 ujian nasional. Ya, ajaib. Ajaib kalau orang tua betul-betul kuat rasa syukurnya atas kehadiran anak di hidup mereka. Ajaib sekali kalau orang tua kuat sekali rasa syukurnya atas kehadiran anak di kehidupan mereka. Ajaib sekali kalau orang tua tidak lagi membanding-bandingkan anaknya. Oke. Kita sering bicara tentang anak yang durhaka ya. Orang tua sering lupa, orang tuanya udah durhaka duluan. Apa cirinya? Fokus hanya pada kelemahan anak. 2, membanding-bandingkan anak. Sebetulnya tanpa kita sadari orang tua ini punya peluang yang besar sekali untuk mengeluarkan potensi terbaik anak. Caranya sederhana, apresiasi setiap perkembangannya, jangan bandingkan mereka. Di saat yang sama orang tua bisa berperan kuat sekali dalam menenggelamkan potensi anak. Cukup banding-bandingkan dia dan salahkan terus dia. Saya masuk SMP negeri favorit tanpa tes. Saya masuk SMA negeri favorit nomor 1 di kabupaten saya tanpa tes, masuknya jalur Olimpiade Matematika. Saya masuk Universitas Negeri nomor 1 di provinsi saya, jalur SNPT, BP. Di zaman saya tanpa tes. Jadi teman-teman saya merantau, saya juga merantau, mereka belajar untuk ujian masuk perguruan tinggi, saya kipas-kipas. Ya karena di rapot saya biologi nilainya 100. Guru saya bilang begini, seumur hidup saya nggak pernah ngasih nilai 100 ke siswa, cuma Dodi. Pelajaran kimia, guru kimia saya bilang, kalian hari ini belajar bab 1, Dodi, khusus Dodi belajar bab 2. Kalau kalian kesulitan, belajar sama Dodi. Di S1 kuliah fisika dasar, dosen saya menuliskan sebuah soal. Selalu Dodi yang maju. Pokoknya urusan sains, matematika, fisika, Dodi terus yang maju. Jurusannya biologi. Teman saya bilang, Dodi salah jurusan. Ya, begitu pelajaran fisika dasar, fisika umum di awal kuliah, dosen saya nulis soal. Kesekian kalinya saya maju terus. Cuma kali ini saya nggak menyelesaikan soalnya. Ya nggak bisa selesai. Akhirnya karena nggak ada yang maju, dosennya yang mengerjakan. Begitu dosennya mengerjakan, buntu, nggak selesai soalnya. Akhirnya saya izin sekali lagi, Pak, boleh saya maju sekali lagi? Begitu saya maju, soalnya selesai. Dan dosen saya mengatakan, kalau mau tahu bagaimana menyelesaikan ini, bertanyalah ke ketua kelas kalian. Saya ketua tingkat waktu itu. Sampai seperti itu yang saya alami, Ayah Bunda. Baru saja saya selesai S3 Januari 2025. Ayah Bunda tidak akan menjumpai satu pun nilai B karena nilainya A semua. Oke? Dan kalau saya ingat-ingat apa yang bikin saya seperti ini? Oh, ibu saya yang menerima saya apa adanya. Dulu badannya paling kecil, ya, terus belajarnya paling lambat, nggak masuk gitu ya. Orang masuk telinga kanan telinga kiri, saya kalau kubro. Deal? Harus kuat dulu keyakinannya. Bahkan di saat tidak seorang pun percaya anak kita bisa, mereka punya 2 orang tua yang selalu percaya anaknya bisa. Cukup, nggak perlu orang lain percaya. Jadi setiap mau ujian, Bu, besok ada ujian. Ibu saya pasti puasa. Ujian apapun. Dan tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Ya, jelas saya Bunda?
Bismillah ya, kita perbaiki bersama-sama. Tangan kanannya diangkat. Yang punya tangan aja, yang tidak punya kita doakan semoga tangannya segera kembali. Digenggam ya Bunda. Bersuara ya. Angkat tangan, gerak-gerakkan, mulai. Angkat tangan, gerak-gerakkan. Dua tangan taruh di pinggang, yuk. Lihat atas, lihat ke depan. Lihat atas, lihat ke depan. Bersiap sedia, Allahu Akbar. Bersiap sedia, Allahu Akbar. Ulang dari awal sampai akhir, tidak akan saya ulangi karena saya pengen tahu seberapa kuat hafalan orang tua di sini. Kan semuanya ngajak anaknya sekolah di sini kan supaya kuat hafalannya. Itu kan turun dari orang tuanya. Saya pengen tahu seberapa kuat hafalan orang tuanya. Siap? Tolong panitia, kalau ada orang tua yang lip sync, berikan mic kepadanya. Tes sambung ayat juz 25. Tuh, 2, 3. Boleh tepuk tangan, boleh. Yang pertama kesan saya adalah belum apa-apa sudah ganti lirik. Ada lirik baru. Atau ada yang nya Allahu Akbar tanpa rasa bersalah ya. Dan begitu anaknya hafalannya tidak lancar, kenapa kamu tidak lancar? Dalam hati anak, saya anak siapa? Memangnya ya Bunda hafalannya kuat. Ya. Oke. Baik, bersama-sama ya. Kenapa saudara diajak bergerak begini? Ya shortcut. Saudara nyebutnya shortcut sih. Nanti bisa cek di YouTube itu Dr. Zaidul Akbar membahas tentang high power pose, penelitiannya profesor di Harvard, bahwa gerakan tertentu itu bisa membantu mengeluarkan hormon dopamin, endorfin, gitu ya. Kalau endorfin itu kan pereda nyeri ya Bunda. Jadi walaupun kita sedang sedih atau sedang gak enak badan, tapi kalau kita bahagia kuat bisa mereduksi rasa sakitnya. Lupa kita kalau kita lagi gak enak badan, ya. Tapi jangan sampai lupa kalau punya hutang ya. Hutang itu dibayar ya, bukan untuk dilupakan. Baik. Nah, gerakan seperti ini cuma 20 detik aja. Itu cukup untuk membuat mood kita positif. Karena kita perlu belajar dengan mood yang positif. Setuju? Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Angkat tangan, gerak-gerakkan. 2 tangan taruh di pinggang. Lihat atas, lihat ke depan. Bersiap sedia. Allahu Akbar. Baik, tepuk tangan. Berarti kalau Ustadz Dodi bilang bersiap sedia, tangannya diangkat dan Allahu Akbar ya. Bisa? Coba. Bersiap sedia. Allahu Akbar. Takbir lebih keras. Allahu Akbar. Saya kan bilangnya lebih keras ya, kok nadanya sama aja ya? Lebih semangat lagi. Allahu Akbar. Takbir paling semangat. Allahu Akbar. Tapi yang saya dengar tuh sama loh. Ya, gak apa-apa. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Yuk kita mulai. Baru mulai nih, reviewnya sudah beres ya. Reviewnya beres. Jadi ayah bunda, ngelihat anak pegang piala berbahagialah. Tapi harus lebih bahagia ketika suatu malam anak kita berkata, Bunda, subuh bangunankan aku ya. Dan lebih harus lebih bahagia lagi karena prestasi terbaik anak ketika dia sudah bisa mandiri untuk sholat, membaca Quran, berbuat baik, bahkan sudah bisa mendakwahkan atau mengingatkan tentang kebaikan. Itu puncak prestasi anak yang hendak kita capai.
Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Jadi bagi orang beriman, prestasi tertinggi mereka adalah ketika mereka jadi penghuni surga dan mereka terhindar dari neraka. Cuma itu. Kalau pegang pialanya anak kita menjadikan mereka bersyukur kepada Allah, tambah taat kepada Allah, jauh dari perilaku sombong, itu baru menang. Tapi nggak cukup sampai sekedar pegang pialanya saja. Dan kalaupun dia gagal, tidak pernah ada piala sama sekali, bahkan seumur hidupnya, tapi dengan itu dia tetap mencintai Tuhannya, dia pemenang di sisi Allah. Jelas? Harus sepakat dulu kita, ya. Oke. Sekarang berikutnya, ini sudah, lanjut aja. Nah, sekarang yang ini review juga sih, ya. Karena mayoritas baru hadir, jadi yang di ospek lebih banyak, mohon izin ya. Sekarang perhatikan begini ayah bunda. Menurut ayah bunda nih, dari 3 yang muncul di atas ini, coba lihat, yang 3 di atas ini, ada istilahnya itu trilogi pendidikan, ada rumah, ada sekolah, ada lingkungan. Menurut ayah bunda, yang paling besar pengaruhnya membentuk karakter anak itu yang mana ya ayah bunda? Rumah, sekolah, apa lingkungan? Baik, tolong setiap kali Ustaz Dodi bertanya jangan menjawab dengan bahasa kolbu. Ya, yang mana? Enggak bisa saya baca suara hati itu, enggak bisa bersuara ya bunda ya, tolong ya. Jadi yang paling besar pengaruhnya itu rumah, sekolah, apa lingkungan? Wow, istimewa. Ya. Dr. Khalid Ahmad dalam artikel dan buku yang ditulisnya tentang rumah madrasah pertama, beliau menyebutkan rumah berpengaruh 60%. Sekolah, saya ganti sekolahnya, Ar-Rahmah, berpengaruh 20%. Lingkungan, tetangga, tempat main, 20%. Jadi yang paling besar yang mana? Berarti penting ya orang tua juga mengondisikan rumah, betul? Riset yang mengumpulkan anak-anak paling tinggi skor PISA-nya, skor sainsnya, literasinya, itu kemudian mengecek di sekolah-sekolah yang punya skor, bagaimana kurikulumnya. Ternyata kurikulumnya beda. Ada yang kurikulumnya bebas, ada yang kurikulumnya ketat. Ya, tapi ketemu satu benang merahnya. Apa benang merahnya? Rumah. Apa kebiasaan mereka? Anak-anak yang paling pintar itu, setiap kali mereka pulang, orang tua mereka selalu menanyakan, "Nah, tadi belajar apa di sekolah?" Sehingga anaknya kemudian cerita tentang apa yang dia pelajari. Itu anak-anak yang paling pintar, tumbuhnya seperti itu. Ya, bukan orang tua yang mengatakan, "Belajar apa kamu di sekolah? Kenapa kamu seperti ini? Belajar apa kamu di sekolah?" Bukan. Ya. Bukan ya, tapi tulus untuk mendengarkan penjelasan anaknya, sesederhana apapun penjelasannya. Bahkan di saat orang tua nggak paham ngomong apa anaknya. Ya, tapi itu penting, proses yang berharga bagi anak-anak. Bisa kita lakukan itu di rumah ya bunda. Yang kedua, di rumah itu ada siapa? Ayah dan bun. Pertanyaan saya, yang paling bertanggung jawab dalam pendidikan dan pembentukan karakter anak, ayah apa bunda? Sekali lagi, tolong jangan pakai bahasa kolbu, ya. Bebas saja. Jadi yang paling besar tanggung jawabnya, paling berpengaruh dalam membentuk karakter anak dan pendidikan anak, ayah apa bunda? Tenang ayah, tenang. Tenang. Baik, ada yang bilang ayah, alhamdulillah. Perhatikan ini baik-baik. Semua ulama sepakat, perhatikan ini baik-baik, bahwa al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah yang pertama. Jadi kalau bicara karakter anak, bicara karakter ibu. Bahkan pembelajaran itu dimulai sejak dalam kandungan. Apa yang dirasa, dipikir, diucapkan, bahkan yang dimakan, membentuk karakter anak bahkan sejak dalam kandungan. Karena ibu adalah madrasah yang Jadi yang tanggung jawab siapa? Jawab dengan satu kata saja. Tidak usah ayah, usah. Satu kata saja, tolong please ya. Karena mayoritas suara yang saya dengar adalah tolong ya, satu kata ya. Baik.
Jadi, yang paling bertanggung jawab dalam membentuk karakter anak, ayah apa bunda? Kok saya mendengar peran antagonis di sebelah sini ya? Ketawanya tuh kayak puas sekali gitu. Ayah. Apa? Al-Mubadrasatul Ula. Ayah. Iya. Baik. Sekarang suaranya ngelantang ya. Bapak-bapak tolong diam ya. Bapak-bapak itu tanpa disuruh udah diam kok ya. Tolong diam ya Pak ya. Ibu-ibu suaranya ngelantang, ikuti Ustaz Dodi ya. Bisa? Yuk. Wal abu mudiruha, dan ayahnya kepala sekolahnya. Sabar. Berarti kalau di sebuah sekolah ada guru ngajarnya salah, yang dimintai pertanggungjawaban siapa? Kepala sekolah dong. Iya dong. Kepala sekolah itu memastikan gurunya kompeten, mengasesir skenario pembelajaran. Ya nggak boleh guru ngajar kalau nggak ditandatangan sama kepala sekolahnya. Ya, kurikulumnya, cara ngajarnya, sampai kesejahteraan gurunya. Sabar. Mohon tenang ya. Mohon cerna pelan-pelan dulu ya. Walaupun berat menerima kenyataan ini, tapi sabar. Jadi yang paling besar tanggung jawabnya siapa? Kalau sampai ada yang mengatakan ibu, itu ayah yang tidak tahu diri. Tapi kalau tadi ketika saya mengatakan Al-Mubadrasatul Ula, bundanya masih mengatakan ayah, itu bunda yang edukatif. Udah ngerti maksudnya ya. Setuju ayah? Serius nih Pak? Ya, bapak Pak. Ya, jadi yang dimintai pertanggungjawaban sama Allah nanti bapak dulu. Ya. Jadi kita harus ambil tanggung jawab ini Pak. Ibu-ibu setuju? Kalau setuju tuh yang lantang gitu loh. Setuju ibu-ibu? Mana suami Anda? Sebagus apapun kurikulum, kalau kepala sekolah kayak Ustadz Arman gak hadir, hilang, muap. Harus ada kepala sekolahnya. Dalam menyusun kurikulumnya, dalam proses belajarnya, itu harus ada kepala sekolahnya. Mana kepala sekolahnya Anda? Mana? Suaminya mana? Oh, jaga anak-anak. Mulia sekali ya Allah. Gimana perasaan Anda kalau sehari saja suami tidak menjaga anak Anda, digunakan untuk itu untuk belajar, yang dengan itu dia akan jadi pribadi yang lebih sabar, lebih bijaksana, dan bahkan bisa membantu lebih hebat di rumah. Dibanding dipaksa dampingi setiap hari, dia stres, bahkan meratapi nasib. Teman-temanku main bola, main futsal, ya Allah. Hah? Atau dia kemudian tidak belajar, tidak mendampingi anak sehari, tapi dia kembali ke rumah dengan mata yang berbinar dan melihat anaknya dengan tatapan optimis. Jelas? Parenting berikutnya, ayah harus hadir, minimal setara dengan bunda. Setuju? Ayo dong. Dan kalaupun ada yang harus standby di rumah, itu adalah ibunya. Setuju? Kenapa Anda begitu tertekan? Bentar. Sabar. Ustaz, gak jalan nih proyeknya nanti. Tidak cair nih, gitu ya. Sebentar. Gini. Misal, ayah bunda dikabari sedang menunggu di sekolah Ar-Rahmah seorang investor yang mau ketemu sama bunda. Ya, udah capek ikut parenting nih. Ya, seharian. Ada investor nunggu di Ar-Rahmah, bunda sudah capek, sudah ngantuk, gitu, sudah lelah dengan semua ini, ya. Tapi ada investor mau ngasih cuma 1 miliar ke ayah bunda. Berangkat apa enggak ke sana? Tapi ayahnya bilang, bunda, anak kita nggak ada yang jagain loh. Berangkat apa enggak? Bunda, ayah lagi nggak enak badan loh. Tetap berangkat nggak? Karena satu. Ulama menyepakati bahwa
Satu anak yang mendapat hidayah di jalan Allah khairun minad dunya wa ma fiha. Jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Hati yang tercerahkan oleh ilmu jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Nah, tiap hari di Ar-Rahmah kita ditawarkan hal itu. Dan saat parenti kita sedang ditawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Karena walaupun seluruh dunia di genggaman kita, tapi kalau kita nggak ngerti makna hidup, nggak ngerti untuk apa itu, nggak akan bahagia. Jelas? Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau kita kemudian punya sifat yang namanya qanaah saja misalnya, kita akan jadi raja walaupun tanpa mahkota. Kenapa? Karena mahkota kita kelak jauh lebih berharga daripada mahkota seluruh raja di dunia. Yakni mahkota yang akan Allah karyakan, kalimat Rasulullah fayul basistajul karamah. Mahkota yang berpermata, yang bercahaya, yang hanya diberikan kepada orang tua yang anak-anaknya menghafalkan Al-Quran. Ayah bunda, sabar sebentar, 1 hari saja, tinggalkan bisnis itu dan lihat bagaimana Allah memberkahi bisnis kita. Ya, dulu yang minta anak ini sampai nangis-nangis siapa? Ya Allah, kasih anak ya Allah. Begitu nggak punya anak, adiknya duluan punya anak, oh tambah ya Allah. Tapi begitu anaknya lahir, sabar nih, project nih. Jangan-jangan nanti Allah cabut keberkahan dari proyek itu karena kita menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak belajar menjadi sebaik-baik orang tua. Makanya kita perlu optimis ya, sabar sehari. Ya, itu yang mayoritas WA yang saya terima dari wali murid yang hadir hari Ahad di parenting saya di mana tuh di Pinrang tuh. Di Pinrang tuh kehadiran wali murid 80%. 50-50 kehadirannya 50-50. Ya, bahkan ada sebuah sekolah yang menyiapkan seperti ini di hotel, tapi banyak wali murid yang berdiri di belakang karena kursinya kurang. Dan apa testimoninya? Mayoritas mengatakan tidak sia-sia meninggalkan proyek hari. Ya, karena mereka menyadari dapat sesuatu yang jauh lebih berharga, yang tidak ternilai insya Allah kalau kita terima dengan hati yang lapang. Setuju ya bunda? Bersiap sedia. Baik, mayoritas mulai hilang tangannya. Tolong dikembalikan tangannya ya. Bersiap sedia. Insya Allah bisa. Lanjut. Jadi siapa yang paling tanggung jawab sekali lagi? Ayah. Dengan bantuan ibu. Karena ayah tanpa bantuan bunda bagai butiran debu. Serius, ya. Sehebat apapun kepala sekolah, kalau gurunya ngambek nggak mau ngajar, kelar hidup loh, ya. Oke, lanjut aja. Baik, berikutnya, pentingnya peran orang tua dalam perkembangan anak, ya. Jadi nikmat anak itu sebetulnya menembus dimensi akhirat. Doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Imam Ibnu Katsir menyampaikan bahwa tidak satupun pemandangan di dunia ini yang mampu mengalahkan keindahan pandangan seorang ayah, seorang ibu yang menyaksikan langsung anaknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ayah bunda ngelihat anaknya baca Quran, ngelihat anaknya sholat, ngelihat anaknya berbuat baik, menghidupkan sunnahnya Rasulullah, itu pemandangan terindah di dunia yang tidak ada tandingannya. Dan itu akan dibuat menembus sampai ke akhirat. Jadi di dunia saja itu anak jadi generasi qurrata ayun. Qurrata ayunnya akan disempurnakan oleh Allah di akhirat nanti. Bagaimana cara Allah menyempurnakan qurrata ayunnya? Gimana caranya? Di ayat yang sudah dibaca di awal tadi, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Nanti akan dikumpulkan sama Allah. Walaupun hafalan Qur'annya beda, anaknya hafal 30 juz, orang tua hafalnya juz niat, ya. Dikumpulkan di surga yang sama. Supaya sempurna qurrata ayunnya. Jadi kalau ada anak hafal Quran itu sebetulnya berita bahagia bagi keluarga besarnya, bukan cuma untuk anak itu. Kenapa? Karena itu akan jadi jalan syafaat bagi anggota keluarganya.
gitu ya, dan dikumpulkan di surga yang sama tanpa menurunkan derajat anggota yang sudah tinggi derajatnya, supaya sempurna qurrata ayunnya, supaya mereka bisa kumpul lagi di surga yang sama. Baik, lanjut. Nah, sekarang kita bicara teknis materi hari ini ya. Bersiap sedia. Ayo kita mulai. Tolong panitia yang tangannya tidak naik. Juz 15 sekarang. Lebih semangat lagi. Rupanya memang perlu diancam dulu ya. Mungkin itu dasarnya kenapa di rumah penuh dengan ancamannya. Tipsnya gimana? Dimulai dari komunikasi yang terbuka. Ayah bunda, rupanya konflik dalam rumah, baik antar orang tua maupun anak, itu selalu berawal dari cinta. Jadi konflik itu muncul karena cinta. Ya, cinta yang seperti apa? Cinta yang tidak dikomunikasikan dengan cara yang tepat. Ustaz Dodi ulangi. Cinta yang sangat besar. Ustaz Dodi selalu nanya di forum itu, kalau di forum itu ada anak sama orang tua, biasanya di forum wisuda. Nah, cinta apa enggak sama ayah bunda? Cinta. Cintanya seperti mencintai diri sendiri atau lebih dari diri sendiri. Lebih dari diri sendiri, itu kata anak. Orang tua juga sama. Ya, ayah bunda saya cinta sama anaknya. Cintanya seperti mencintai diri sendiri atau lebih dari diri sendiri? Sama kan? Ya. Tapi dari situ konflik itu bermula. Ketika cinta yang besar itu tidak dikomunikasikan dengan cara yang tepat. Itu aja. Nah, kalau komunikasi ini bisa kita benahi, selesai. Mudah semudah-mudahnya insya Allah. Gimana caranya? Ayo kita saling memahami. Ya. Syarat pertama adalah akrab. Apa ya bunda? Ciri orang tua yang akrab adalah yang tidak akrab dulu. Ciri orang tua yang tidak akrab, dan jangan harap ada ilmu yang bisa masuk. Ada perintah yang akan dituruti. Ya, kalaupun dituruti itu seperti keterpaksaan, dan begitu tidak ada orang tua, selesai. Ya, syaratnya harus akrab dulu. Ya, ciri akrab gimana? Tidak akrab gimana? Ayah tanya A, anak jawabnya A. Ibu tanya B, jawabnya B. Seperti tanya jawab atau interview biasa. Sesuai pertanyaan. Itu belum akrab. Ciri yang akrab gimana? Ayah tanya A, anak jawabnya A sampai Z. Cerita dia. Nah, tadi gimana di sekolah dia cerita panjang lebar. Bahkan yang paling keren, puncak kerennya orang tua adalah sebelum orang tuanya bertanya, anaknya datang, bunda aku mau cerita. Ajaib luar biasa tuh anak. Pasti akan jadi ajaib luar biasa. Keluar potensi terbaiknya. Ya. Sekarang kita lihat kita orang tua yang mana. Suatu hari ayah membuka gerbang rumah. Kriet. Anaknya langsung lari menyambutnya dengan pelukan. Ayah! Gitu. Bukan cuma anaknya yang SD. Saya Ustaz Dodi melihat bahkan anak yang sudah SMA pun masih lari. Bahagia karena ayahnya pulang. Tapi sebaliknya, suatu hari ayahnya membuka gerbang, kemudian anaknya lari, tapi larinya bukan ke arah ayah, ke kamar masing-masing. Lari, selamatkan diri kalian. Kita ayah yang mana? Kita ibu yang mana? Indikatornya sederhana. Kalau guru yang nyuruh mereka bangun subuh, tapi kalau orang tua nyuruh walaupun keluar teriakan, mereka masih berat untuk bangun. Ciri anak yang belum akrab dengan orang tuanya. Jadi bukan masalah nggak semangat ibadahnya dulu. Sudah akrab belum kita sama anak? Oke? Terapinya begini ayah bunda. Di suatu malam ketika dia tidur, coba tatap wajah mereka, kemudian tanyakan, sudahkah saya jadi ayah yang baik untuk anak ini? Sudahkah saya jadi ibu yang baik untuk Muna? Gitu. Ya. Semoga kita memahami jawabannya, dan dengan memahami itu kita berusaha untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Satu, akrab. Nggak usah mikirin yang lain dulu. Beresin akrab ini biasanya masalah selesai. Jelas? Bahkan anak akan hadir untuk menawarkan bantuan. Bahkan anak akan membantu kita, ya, untuk membereskan adik-adiknya tanpa diminta.
akrab dulu. Kehadiran ayah dan bunda membuat Ananda merasa nyaman. Bukan sebaliknya, ketika ayah dan bunda di rumah, anak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, di sekolah saya sudah dengar banyak ceramah, di rumah ceramahnya biasanya lebih panjang. Ya, oke. Hati-hati, jangan sampai jadi orang tua yang anaknya memohon perlindungan kepada Allah, ya. Tapi jadi orang tua yang dirindukan. Ya, caranya gimana? Sekarang kita perlu memaknai dulu makna komunikasi anak. Sejak awal Ustaz Dodi sudah make sure, memastikan bahwa mereka mencintai orang tuanya. Senakal apapun anak, mereka ada memang dikasih sama Allah rasa cinta yang sebesar itu. Ya. Artinya apa? Kita perlu terjemahkan itu sebagai cinta. Gimana cara menerjemahkannya? Dalam sebuah artikel berjudul Conflict Resolution Skill, di situ dibagi itu. Bagaimana sih seseorang itu menyelesaikan masalah? Usia 0 sampai 2 tahun. Ada orang tua yang anaknya masih TK, angkat tangan. Oke. Terima kasih. Oke, saya lanjut ya. 0 sampai 2 tahun itu pasif. Dan kalau kita melihat dari cara komunikasinya, semuanya dilakukan dengan menangis. Lapar, nangis. Kepanasan, AC-nya kurang gitu ya. Nangis. Digigit semut, nangis. Lagi galau, nangis. Ya, semuanya dengan menangis. Oke? Itu cara mereka menyelesaikan apa yang mereka hadapi, menghadapi masalahnya mereka. Nah, kalau kita menjumpai orang tua yang anaknya tidak sesuai harapan atau ada masalah, orang tua itu menangis, maka kemampuan penyelesaian masalahnya setara dengan usia 0 sampai 2 tahun. Jadi anak nangis, wah, terus ibunya ikutan nangis. Kenapa kamu harus nangis? Nah, ibu capek. Gitu ya. Ibu itu punya kapasitas penyelesaian masalah sesuai dengan usia 0 sampai 2 tahun. Jelas? Tapi bapak-bapak kalau lihat istrinya begitu, jangan begitu. Ibu, itu kapasitas 0, jangan ya. Jangan begitu. Bukan itu maksud saya ya. Tapi paling tidak kita bisa memaknai ini dengan tepat ya. Jadi dengan menangisnya anak kita mengerti. Oh, anak kita lagi pup. Oh, anak kita lagi nggak nyaman. Artinya apa? Sebagai orang tua kita perlu memahami bahwa tangisan anak itu anugerah. Ya, tangisannya kita maknai dengan hati yang lapang dan cinta yang bertambah. Bukan sebaliknya. Jelas? Jadi kalau anak nangis terus kita emosi, ya itu, ya. Belum memahami makna dari tangisan itu. Kalau anak nggak nangis bahaya loh. Bayangin tuh. Anak lari gitu ya. Ya, brak gitu. Terus dia nggak nangis, dia cuma bilang begini, "Au." Lagi main didorong sama teman sampai jatuh. Au. Serem kan? Serem. Ya, jadi tangisannya itu penting. Jelas? Oke. Usia 2 sampai 3 tahun. Konflik resolution skill-nya adalah serangan fisik. Jadi kalau ayah bunda punya anak usia 2-3 tahun, dikit-dikit mukul, ngelempar barang, itu pertumbuhan normal anak. Yang tidak normal adalah orang tua yang emosi karena anaknya mukul dan ngelempar barang. Jadi ayahnya lagi rebahan, main HP, tiba-tibanya anaknya datang langsung di muka bapaknya, langsung ayahnya bangkit, gitu. Ya. Bu, anakmu gitu. Ya. Ya. Jadi kalau ada orang tua yang menyelesaikan konflik dengan serangan fisik, pukulan subitan, kemampuan penyelesaian masalahnya setara dengan anak usia 2 sampai 3 tahun. Ya. Terus gimana kita memaknainya? Sekali lagi, dasarnya cinta. Ya. Jadi kalau ada anak mukul bapaknya yang lagi happyan, perhatikan kalimatnya. Harus bisa diterjemahkan ini. Ya, aku pengen main. Mohon maaf, satu kalimat dulu. Ayah, aku cinta ayah. Aku sayang ayah. Aku pengen main.
Jangan HP-an terus dong ya. Gitu. Aku pengen jadi anak yang diperhatikan ayah. Tapi kalimat itu kan nggak mungkin muncul dari dia kan. Nah, itu dirangkum menjadi satu gerakan, yaitu putar. Paham? Udah belajar parenting nih. Jadi kalau sampai anak begini, jangan dibalas. Ya? Kakak tadi mukul aku katanya. Mana kakak? Sini kakak. Dipukul apanya? Pukul balik. Hajar gitu. Ya? Kamu dipukul. Pukul yang keras. Fight. Kan gitu. Saudari kebetulan punya anak usia 3 tahun sekarang. Dan memang sering mukul kakaknya. Tapi begitu saudari akhiri, perhatikan kalimatnya. Saudari maknai sebagai bentuk cintanya kepada kakaknya. Betul. Jadi kakaknya terlalu asik main dan adiknya tidak dilibatkan. Jadi setiap kali kakaknya bilang, adik nakal, adik jahat, aku tidak mau sama adik. Saya selalu menjawab, itu ke adik sayang kakak. Adik pengen diajak main sama kakak. Selesai, langsung pelukan. Tapi kalau ayahnya nggak paham, ibunya nggak paham, anaknya mukul, astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa dosaku ya Allah? Makin jari-jari itu mukulnya. Berlanjut. Jelas ya bunda? Bisa dipahami? Lanjut, usia 4 sampai 5 tahun. Konflik resolution skill-nya adalah serangan bahasa. Jadi karena usia 2 sampai 3 tahun kemampuan bahasanya masih terbatas, semua yang dia rasa dan dia inginkan itu dengan fisik, aktivitas fisik, membuang sesuatu, memukul, ya. Begitu mulai berkembang, tapi masih sedikit dan terbatas kosakatanya, mereka melakukan serangan fisik, serangan bahasa, verbal, serangan verbal. Jadi ketika anak usia 4-5 tahun punya masalah dengan kita orang tuanya, dia akan mengatakan, ayah jelek, ayah nggak jelas, gitu. Bunda jelek. Kalau bunda tidak paham ilmu parentingnya, pasti bundanya akan merespon dengan gimana? Apa? Kamu bilang udah jelek. Skincare semahal ini kamu bilang jelek. 9 bulan kamu dikandungan bunda, 2 tahun kamu disusui bunda, sampai keluar 9 bulannya itu. Ya? Padahal makna di balik bunda jelek itu apa? Bunda, aku sayang bunda, tapi aku masih pengen main, jangan diganggu. Jadi kan kalau biasanya respon begitu muncul kan ketika anak lagi asik main, sudah, stop. Ayo, salat dulu. Sudah, stop. Sudah maghrib, gitu kan? Nah, kalau dipantau gitu, anak kan pasti akan bilang, bunda jelek. Sekali lagi, makna dari kalimat bunda jelek itu bukan bunda beneran jelek, enggak. Ya. Perhatikan, maknanya apa? Bunda, aku sayang bunda, tapi aku masih pengen main bunda. Terus gimana kalau kita yang memahami makna ini? Bunda tidak jelek, kata Abi bunda cantik, gitu. Ya. Terus kakak masih pengen main, ya sudah 1 menit lagi ya, gitu. Atau 5 menit lagi ya, habis itu selesai. Sudah, itu aja yang dibutuhkan anak kita ya bunda. Bukan ceramah yang terlalu panjang lebar mengalahkan motivator. Ya, bukan diingat-ingatkan terus tentang 9 bulan 10 hari dan 2 tahun menyusui. Ya, belum paham dia. Yang dia dibutuhkan adalah orang tua yang memahami makna dari apa yang dia ucapkan. Jelas? Nah, usia 6 tahun ke atas, secara kosakata sudah lumayan berkembang. Di situ anak harusnya sudah mulai terlatih untuk menyampaikan dengan cara yang baik kalau dia menghadapi konflik atau masalah apapun. Ya. Kemudian pada usia SMP SMA, ya, kita akan menjumpai juga ya sikap mereka yang seolah-olah ngelawan. Betul? Jawab. Jangankan SMP SMA kelas usia 6 tahun kelas 1 itu sudah pintar jawab kok. Ya. Sudah pintar jawab anaknya, bukan karena durhaka, enggak, bunda. Semua anak sayang sama orang tuanya. Ya, cuma begitulah cara dia belajar dan cara dia berkembang gitu loh. Ya, kitanya yang harus bisa memaknai itu dengan baik. Nah, SMP SMA begini, saudari kebetulan punya pengalaman ngajar di SMP dan di SMA. Ya, yang paling baru itu di SMA Islam paling besar di kota saya. Ya, saudari cerita dulu ya. Realitanya begini ya bunda. Jadi hari pertama masuk kelas saudari dikenalkan sama gurunya, ngajar biologi saya. Ya, jadi dokter itu dokter bidang sains.
Ya, karena ibu saya punya cita-cita pengen punya anak bergelar profesor. Cuma sejak saya kenal sama Wafa, saya cita-citanya sederhana, pengen jadi guru ngaji yang bergelar profesor. Udah itu aja, nggak nyari yang lain. Supaya anak-anak ketika ke TPQ ke musola nanya siapa gurunya, Prof Dodi. Udah itu aja. Doakan ya bunda ya. Dan kenapa di sains? Karena ya butuh perjuangan untuk meyakinkan bahwa segala solusi itu ada di Al-Quran. Dan saya merasakan memang luar biasa perjuangannya, gitu. Ya, walaupun akhirnya bisa lulus juga, gitu. Tapi masya Allah itu perjuangannya. Baik, kembali ke sini ya bunda ya. Jadi ketika saya masuk di SMA itu, saya lihat prestasinya internasional. Yang terpampang di situ piala internasional yang dipegang, gitu. Ya, kemudian masuk saya di kelas 10-4 bersama gurunya untuk dikenalkan saja. Mayoritas anak tidak di bangku duduknya, tapi di lantai. Kemudian sedang melingkar anak-anak yang bermain kartu. Kartu apa itu ya? Pokoknya kartu begitulah, main kartu gitu. Ya. Terus begitu kami masuk, di lingkaran itu yang bermain kartu itu ada ketua kelasnya. Ketua kelasnya bilang begini, "Bu, tunggu ya." Jadi kami nunggu mereka selesai main dulu. Oke. Nunggu mereka selesai main dulu, begitu selesai main, yang kalah dipakein bedak. Jadi anak laki-laki dipenuhi dengan bedak wajahnya dan sepanjang pembelajaran tidak dihapus. Gurunya nanya, nggak dihapus nak? Perjanjiannya sampai selesai pembelajaran pak. Ya, oke, sudah. Saya kenalan, kami keluar dari ruangan. Kalimat pertama yang diucapkan gurunya apa? Maaf ya Ustadz, anak kami seperti ini. Terus saya jawab, justru yang saya cari yang seperti ini, saya jawab. Ya, nah setelah ini kita ke kelas internasional, Ustadz. Kita ke kelas internasional, insya Allah lebih kondusif katanya. Ya, jadi anak yang terpampang juara internasional itu anak kelas internasional. Nanti pengantarnya bahasa Inggris ya. Jadi di sekolah itu budayanya di luar kelas, dalam kelas bahasa Inggris gitu. Ya kayak di SMA Rohmah karena ada Ustadz Firman gitu ya. Ya, tapi saya tidak sedang cerita Ar-Rahmah loh ya. Ya, di kota saya kok ya. Nah, kemudian begitu masuk ke kelas itu memang betul semuanya duduk di bangku. Ya, begitu saya dipersilahkan untuk memperkenalkan diri, anak yang wajahnya terpampang di spanduk di depan sekolah itu anak yang pasti duduk paling depan, berkacamata. Begitu saya mulai salam, dia buka HP-nya dan dia main Mobile Legends di depan saya. Oke. Itu realita hari ini loh ya, baru-baru aja, enggak zaman dahulu kala, enggak sekarang. Ya, ada masalah dengan karakter anak, betul? Urusan prestasi masya Allah internasional, tapi urusan adab masih banyak catatan. Ya, baik. Saya pegang 5 kelas, ya. Yang lebih unik lagi kelas 10-7. Jadi kalau yang kelas internasional 10-1, yang lebih unik lagi 10-7. Apa yang terjadi, ayah bunda? Saya tidak bisa masuk, saya minta guru biologinya yang menyampaikan salam dari saya, ya, bahwa saya akan memberikan materi ini, ada PR ini, ada LKS ini. Apa yang terjadi? Protes satu kelas. Bukan cuma mereka yang protes, wali murid protes, wali kelas protes, sampai wakakurikulum protes. Pak Dodi, di sekolah kami tidak boleh ada kelas online, tidak boleh ada PR. Wow. Akhirnya apa? Saya dengar begitu, anak-anak demo begitu. Saya bilang ke guru kelasnya, Bu, pilihkan saya kelas yang mau saja, yang tidak mau saya skip ya. Saya bilang gitu kan. Gurunya bilang begini, mereka cuma perlu ketemu sama Pak Dodi. Kalimat itu yang membuat saya tersentuh lagi, ya sudah, bismillah. Besoknya saya masuk ke kelas 10-7 itu, ketemu, ya. Baik, ini suasana pembelajarannya ya benar. Hari pertama di kelas 10-4 yang paling banyak tidak duduk di bangku, yang main kartu tadi itu. Hari pertama mereka semuanya duduk di bangku. Selesai pembelajaran, begitu saya bilang ada pertanyaan, hampir semua anak angkat tangan dan pertanyaannya sama. Jadi mereka bisa tertib tiba-tiba gitu ya. Bisa sangat antusias belajar, bahkan angkat tangan. Tahu pertanyaan pertama mereka di hari pertama saya ngajar? Pak Dodi masih masuk lagi di kelas kami kan? Oke, itu pertanyaannya dan sama semua anak pertanyaannya. Mereka pengen tahu saya masih masuk lagi apa enggak. Begitu saya bilang, saya masuk ke 4 pertemuan di kelas kalian. Apa responnya anak itu? Yes. Itu SMA. Ya, kelas 10-4. Hari keempat saya ngajar di kelas 10-4 itu,
Mereka di lantai 3 kelasnya, saya masih di lantai 1. Ada anak, beberapa anak yang biang kerok di kelasnya, pokoknya biangnya ribut lah. Biangnya keributan itu nemuin saya di bawah. Apa yang mereka lakukan cuma nanya aja, Pak Dodi ke kelas 10.4 kan? Ya, saya ke kelas 10.4. Apa yang dilakukan anak itu? Yes. Itu anak-anak SMA. Ya. Kemudian kelas 10.7 yang semuanya protes, wali murid protes, wakakurikulum protes. Hari pertama saya ngajar, saya bilang saya perlu ketemu Pak sama kalian via Zoom karena pembelajaran saya blended learning. Perlu ada kelas Zoom-nya, kelas online-nya. Kami siap nanti malam, Pak, gitu. Jadi orang tua tuh kaget, kok anaknya sampai jam 10 malam, jam 11 malam ngerjain tugas dari Pak Dodi, nggak selesai-selesai gitu. Tapi semangat. Dan mereka yang minta. Ya saya tadinya menjadwalkan 3 hari lagi lah baru kita online. Enggak, mereka minta nanti malam. Dan mereka paling cepat menyelesaikan tugas. Skor sainsnya, Ustaz Dodi ngajar literasi sains, skor sainsnya kelas biasa 10.7 ini yang paling banyak protesannya ini mengalahkan kelas internasional. Ya, kalau kita bisa sentuh hatinya. Ada satu momen yang membuat saya memahami pola komunikasinya anak SMP SMA ini ya Bunda. Karena Ustaz Dodi waktu SMP juga sama, megang kelas 7C. Jadi ada kelas 7A sampai kelas 7C. Kelas 7C skor terendah. Skor terendah hasil tes. Karena sekolah favorit SMP Negeri 1, skor terendah dikumpulkan di kelas 7C. Tapi Ustaz Dodi pegang kelas itu. Yang mewakili sekolah untuk Olimpiade Fisika, karena Ustaz Dodi waktu itu ngajar fisika, adalah kelas 7C. Mengalahkan kelas unggulan dan mengalahkan kakak kelasnya. Ya, realitanya begitu. Kenapa? Karena saya bisa menerjemahkan segala bentuk sikap dan ucapan mereka yang terlontar, yang dalam tanda kutip kurang pantas. Bagaimana Ustaz Dodi memaknainya? Ada kejadian begini ya Bunda. Di kelas, di hampir seluruh kelas, Ustaz Dodi selalu minta respon mereka. Ayo, biar kelas kita asik, kalian maunya belajar seperti apa? Gitu ya. Tapi yang saya harapkan nggak tercapai. Yang muncul apa kalimatnya? Perhatikan ya Bunda, kalimatnya ya. Muncul dari anak yang paling ribut. Apa tulisan WA-nya? Pak Dodi, maaf ya, aku tadi ribut, emotikon nangis. Pak Dodi, maaf ya, tadi aku ribut, emotikon nangis. Ketua kelas WA-nya apa? Pak Dodi, maaf ya, tadi teman kelasku ada yang tidak memperhatikan, emotikon nangis. Terus ada laki-laki yang nulis, Pak Dodi, maaf ya, tadi aku mengantuk, emotikon nangis. Saya ketemu satu hal. Oh, anak ini bukan nakal, bukan nggak baik. Mereka butuh bantuan supaya bisa mengatasi nakalnya, supaya bisa mengatasi malasnya. Bahkan saya tadi sempat screenshot sih, karena dia bilang begini, seumur hidup baru kali ini saya ketemu guru seperti beliau. Yang beliau akan ajarkan, yang beliau telah ajarkan akan saya ingat seumur hidup. Jadi ketemu sekali tapi seumur hidup pengaruhnya. Yang paling saya suka adalah ketika anak merasa tercerahkan. Sejak ketemu Pak Dodi, saya akhirnya bisa mengatasi ketakutan saya tentang belajar sains. Ya. Jadi kalimatnya begini ya Bunda ya. Jadi kalau ketemu anaknya yang SMP SMA yang malas sholat, yang mungkin mengalami kenakalan remaja, yang mungkin kelahi sampai setiap hari. Ustaz Dodi di kelas 7C itu hampir setiap hari dia kelahi. Tapi Ustaz Dodi karena basicnya juga bela diri, jadi ngelihat begitu ya santai aja saya gitu. Ya. Tapi saya memaknai sejak saya mendapati SMS itu dari anak-anak, bahwa ya Allah, anak-anak ini butuh bantuan. Siapa lagi yang nolong mereka kalau bukan kami gurunya? Gitu. Ya. Siapa lagi yang nolong mereka kalau bukan orang tuanya? Kalimatnya begini ya Bunda. Ayah Bunda, aku mencintai Ayah Bunda. Ingin rasanya memberikan yang terbaik untuk Ayah Bunda. Tapi Ayah Bunda, aku sedang diuji sama Allah dengan malasku. Aku sedang diuji sama Allah dengan buntu belajarku. Aku sedang diuji sama Allah dengan nakalku. Ayah Bunda, bantu aku memaknai hidup ini, tentang bagaimana cara mengatasi rasa nakal, bagaimana mengatasi rasa malas, tentang bagaimana mengatasi sulitnya belajar, tentang bagaimana mengatasi perbedaan pendapat ketika pendapatku tidak didengarkan. Tolong saya ya Bunda, bimbing saya,
genggam tangan saya. Siapa lagi yang bisa bantu saya kalau bukan ayah sang bunda? Ya, tapi kalimat itu tidak akan mungkin muncul dari anak-anak itu. Kalimat itu muncul dari hasil terjemahan saya atas apa yang saya alami saat mendampingi mereka. Jelas ayah bunda? Sudah tidak terhitung berapa remaja yang bahkan ke rumah, yang bahkan ketemu dengan Ustaz Dodi walaupun sebentar gitu ya. Berubahnya drastis ayah bunda. Ya, jadi ketika anak itu mengeluhkan tentang Ustadz, saya sulit sekali sholat. Doa anak kan cuma begini aja, Ustadz doakan saya supaya saya rajin sholat. Tapi saya ngerti ada masalah tuh di situ. Masalahnya apa? Ayah bunda yang tidak mendukungnya. Ya, ada satu anak mahasiswa bahkan di PENS Surabaya. Anak ini waktu SMA ranking 1 terus, tapi begitu kuliah jeblok nilainya. Jadi insecure. Dia bilang begini, Ustadz saya doakan saya supaya saya rajin sholat, saya berat sekali untuk sholat. Kemudian saya insecure dengan diri saya sendiri, saya tidak yakin bisa lulus kuliah, dan saya tidak yakin bisa kuliah. Tapi sama Ustaz Dodi cuma 10 menit aja sesinya sama Ustaz Dodi. Apa yang Ustaz Dodi lakukan? Nyari tahu ada apa di rumah. Ternyata ayahnya pernah melakukan ini. Perhatikan ya. Mayoritas yang paling menyakiti hati anak ternyata bapak. Serius. Yang paling berat banget resikonya itu ucapan bapak, perilaku bapak. Ucapan ibu kenapa tidak sekuat perilaku bapak? Karena memang ucapan ibu tidak menyeramkan ucapan ayah. Ya, jadi anak ini cuma begini aja kejadiannya. Waktu SMA dia bercermin, bersolek, ya pakai apa itu ya, apalah itu ya. Ayahnya nongol kepalanya di kamar. Mau dia apa-apain juga wajahmu udah kayak gitu. Wah, itu anaknya cerita sampai sesenggukan. Begitu sudah dibereskan beban emosinya di situ, sudah. Ustaz Dodi lihat anak itu 2 pekan setelah ketemu Ustaz Dodi lulus kuliah dan langsung kerja, keluar potensi terbaiknya. Ya, ada yang bertahun-tahun menahan luka karena ucapan ayah yang menyakiti hati anak. Bertahun-tahun menahan luka karena ucapan ibu yang sangat menyakiti hati anak. Ya, dan tidak ada orang tua yang ingin menyakiti hati anak, betul? Gak ada. Semuanya karena cinta, tapi cintanya tidak dikomunikasikan dengan cara yang tepat. Anaknya yang laki-laki main sama temannya, bahkan tidak pulang, baru pulang subuh. Bagaimana respon ayah? Kenapa kamu pulang? Gak usah pulang sekalian, pergi sana. Tapi kan ayah sebetulnya mencintai dia kan. Tapi ya karena ketidakmampuan ayah untuk menyusun kalimat dengan baik, yang terjadi anaknya pergi, masalah jadi lebih besar. Kita perlu belajar ya bunda. Kita perlu belajar untuk menyampaikan dengan cara yang baik, jika benar kita betul-betul mencintainya. Dan Ustaz Dodi paham kok, ada penyebab yang perlu kita bereskan. Gak perlu diajarin sama Ustaz Dodi cara bicaranya, tinggal kita tata hatinya, selesai. Di poin 2. Jelas ya bunda? Oke. Bersiap sedia. Gitu ya. Oke. Jelas kira-kira? Semangat ya. Oke, kalau semangat, kalau sudah dibilang semangat 1, tepuk ya. Nah, nggak pakai Indonesia, enggak. Tepuk saja. Semangat 1. Bagus. Semangat 2 ganti sama hu. Perhatikan. Semangat 2. Hu. Tangan tetap naik ya. Ya, biar bahagia insyaallah. Semangat 2. Hu, tepukan terakhir jangan ganti sama hu ya. Hu, ya bukan hu, enggak ya. Jelas ya. Semangat 2. Bagus, masih ada ya. Tidak boleh lip sync ya, nggak boleh takut salah. Untuk hal yang sederhana aja nggak bisa beresin, apalagi yang besar. Ayo, jangan remehkan yang kecil ya. Semangat 2. Bagus, masih ada yang di sana ya. Semangat 3 ganti sama H. Perhatikan contohnya. Semangat 3. H. Masih pagi gak apa-apa. H. Nanti agak siang dikit. H. Ya. Oke. Siap? Semangat 3. Semangat 1. Semangat 2. Bagus. Semangat 3. Semangat 1, 2, 3. Kenapa ada yang kejang-kejang? Kenapa itu? Teman-teman Yahudi ya, wah, ya, teman-temannya hadiah, ya. Ada yang
Semangat, 1, 2, 3. Oke. Hitungan ketiga semuanya berdiri. Hitungan ketiga. Sudah dihitung? Kenapa adek? Kenapa? Ngapain? 1, 2, 3. Ya berdiri semuanya. Diri. Sudah? Kedua tangan ke depan. Kedua tangan ke depan. Ya. Saya tidak minta ayah bunda untuk loncat karena aneh ya. Tidak ya. Genggam udara saja. Seperti ini. Suaranya yang lantang ikuti Sadodi ya. Suaranya yang lantang. Vibrasikan ucapan, pikiran, perasaan kita, doa ya. Yuk. Ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat. Turunkan. Jadi kenapa sebetulnya yang bikin anak nggak nurut tuh paling besar penyebabnya adalah kontradiksi antara ucapan dan perbuatan. Ayah bunda bilang semangat tapi ayo semangat. Ayo dong, latihan dong memaknai apa yang diucapkan. Pahami yang diucapkan, ya. Jelas ya? Jangan setelah ngucap baru mikir, jangan ya. Yuk, 1, 2, 3. Ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat. Bagus. Belum sabar. Genggam tangannya, pukul udara. Tetap semangat. Yuk, tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Berikutnya, tambah semangat. Tambah semangat. Tambah semangat. Tambah semangat. Sesuatu yang ditambah itu pasti ada lebih walaupun dikit. Tolong ya. Terakhir, tangan digenggam, diputar. Insya Allah. Stop. Tangan saja, kaki jangan, ya bahaya. Yuk, tolong. 1, 2, 3. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Saya doakan yang semangat nyanyi dan geraknya dimudahkan dapat anak terbaik. Suaminya rezekinya lancar, selancar-lancar. Ya, baik. Sebaliknya, yang tidak punya semangat hidup, ya, saya doakan dapat hidayah. Ya. Kan doa musafir makbul kan? Saya mendoakan ayah bunda, ya. Musafir sama doa orang teraniaya. Saya juga teraniaya loh sekarang, ya. Jauh dari anak istri kan teraniaya kan? Ya dari awal, 1, 2, 3. Ayo semangat, ayo semangat. Ayo semangat, ayo semangat, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat, tambah semangat, tambah semangat, tambah semangat, tambah semangat. Insya Allah. Allah. Insya Allah. Insya Allah. Hadap kanan gerak, pegang pundak temannya. 1, 2, 3. Ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat, tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat, tambah semangat, tambah semangat, tambah semangat.
11 ya? Perasaan setelah 11 itu ada tanya jawab. Jam 11. Jam 11 itu ini nggak satu mic juga. Jam 11 mulai. Ya, sampai 11 ya. Insya Allah. Tepuk tangan. Silahkan duduk. Alhamdulillah, setelah sekian lama menikah, ketahuan juga bahwa suaminya punya bakat terpendam micit ya. Dilanjut nanti di rumah ya. Semangat satu. Baik, ternyata pijitan bisa menyebabkan hilang ingatan ya. Mayoritas tidak ikut ya. Semangat satu. Semangat dua. Semangat tiga. Semangat 1, 3, 2. Tiba-tiba ada yang pandangannya kosong gitu. Insya Allah ya. Nah, kita masuk ke yang kedua. Sebetulnya saya tidak perlu secara teknis terlalu dalam. Kenapa? Begitu ayah bunda hatinya lapang, insya Allah ucapannya pasti juga lapang. Ucapan kita sebetulnya cerminan apa yang sedang kita rasa, pikir, dan kita alami. Ya. Jadi sebagus apapun ilmu parentingnya ayah bunda, tetap ada faktor yang menyebabkan kita itu lebih otomatis dalam sikap, dalam ucapan, ya, dalam perasaan. Ya, apa itu? Pengalaman kita ketika kita menjadi anak. Itu bentuk kita luar biasa secara otomatis. Ya, coba ingat-ingat dulu bagaimana kita dibentak oleh orang tua kita. Bagaimana kita membentak hari ini, sama apa enggak? Bahkan lebih bahaya bentakannya kalau tidak belajar ilmu parenting, gitu kan? Tapi kalau belajar ilmu parenting, insya Allah bisa lebih di bawah itu levelnya. Ya, itu bahayanya kalau orang tua tidak belajar parenting, karena tanpa mereka sadari mereka lah yang menenggelamkan anaknya mereka sendiri. Ya. Tapi kalau paham, insya Allah itu berita baik bagi anak-anak kita, insya Allah. Bahkan bagi ayah bunda. Begini ya bunda. Jadi saat anak kita nangis, coba flashback. Dulu kalau kita nangis kita diapain? Biasanya kita langsung otomatis tuh, tanpa mikir itu langsung mendiamkan anak itu. Itu karena dulu itu yang kita alami. Ya, atau sebaliknya ada yang tiba-tiba mengeluarkan kalimat motivasi. Lagi-lagi 9 bulan 10 hari keluar lagi. 2 tahun keluar. Oh iya, di level ini ada cerita menarik kayak bunda. Di level usia 4 sampai 5 tahun. Ya. Apa itu? Ketika anaknya megang apel. Ya, 2 apel di tangannya. Anaknya megang apel di tangan kiri dan kanannya. Kemudian ayah bundanya yang ngelihat anak pegang 2 apel minta 1 dong. Kan 2 kebanyakan ya. Nah, kasih ayah 1 dong. Bundanya juga bilang gitu. Nah, kasih bunda 1 dong. Apa yang terjadi? Anak dengan sigap menggigit kedua apelnya. Hap hap. Dulu yang kita lakukan begitu kan? Mengamankan wilayah kekuasaan kan? Ada yang dijilat dua-duanya. Walaupun ada juga teman kita yang walaupun begitu kan tetap minta gitu. Ya. Dan kita menyaksikan itu terjadi pada anak kita hari ini. Lagi-lagi bagaimana respon bunda? Masya Allah, keluar lagi 9 bulan meregang nyawa. Tulisan apel itu loh, ya. Bapaknya juga gitu. Kamu mau keluar bentakannya, gitu ya. Padahal, ya kalau kita tenang sejenak aja, karena anak butuh waktu untuk menyusun kalimat, ya bunda. Ya, apa yang terjadi setelah itu ya bunda? Bunda, yang ini kecut, yang ini manis, yang manis buat bunda ya. Kalau bundanya sabar. Tapi kalau belum apa-apa, bahkan belum selesai gigit, sudah keluar 9 bulan 10 hari, sudah keluar kata-kata motivasi, anaknya langsung nggak jadi ngasih. Apalagi ayahnya sudah membentak begitu, langsung kecil, ciut jantungnya anak langsung. Nggak jadi, cerita itu nggak muncul. Selamanya cerita itu nggak muncul. Ya, karena kita salah dalam memaknai sikap anak. Ya, di sesi pertama kita belajar tentang setiap perilaku anak ada hal baik yang mendasarinya. Bahkan di saat anak mukul adiknya, itu ada alasannya.
dan dia menganggap itu baik. Tugas kita sebagai orang tua menyadarkan dia, niatmu baik nak, tapi caramu diperbaiki ya nak. Kita apresiasi selalu niat baiknya. Kenapa dia pulang malam? Karena dia mau menyelesaikan tugas dengan temannya, tapi kita seringkali nggak nanya. Sehingga anak selalu merasa dihukumi salah. Ya, apresiasi niat baiknya, apresiasi alasannya, lalu bimbing dia tentang bagaimana cara yang benar. Karena tidak selalu hal yang baik itu benar caranya. Sesuatu yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik pula nak. Itu proses belajar setiap anak. Dan hanya orang tua yang bisa melakukan itu dan guru-gurunya. Jelas ya bunda? Jadi so sweet-nya itu kan, bundanya kalau dengar begitu, oh so sweet gitu. Itu muncul kalau orang tuanya sabar. Ya, tapi kalau orang tuanya sering ceramah, sering jadi motivator dadakan, ya sudah. Sabar ya. Baik. Lanjut. Nah, terus gimana? Nah, itu yang dinamakan dengan inner child. Ya. Jadi pada proses pembelajaran parenting kita menyadari bahwa setiap bentakan kita memutus neuron, keterhubungan antar neuron di otak anak. Itulah kenapa yang dominan di otak anak adalah tidak dicintai, merasa tidak dicintai. Perhatikan kalimat ini, engkau mencintai itu penting. Ya. Engkau mencintai itu penting. Tapi apakah orang yang engkau cintai itu sudah merasa dicintai? Sayangnya tidak semua orang yang dicinta merasa dicintai. Engkau bentak anakmu atas nama cinta, yang dia tangkap bukan cinta. Ngapain kamu pulang? Pergi aja sekalian, main terus sana. Gak usah belajar, gak usah sekolah. Apa yang dimarahi sama anak? Aku tidak dicintai, aku tidak dianggap, aku dipandang rendah, aku dipandang hina. Padahal orang tuanya mengucapkan itu atas nama cinta. Ya. Bunda juga sama ya. Oke. Motivasinya yang melukai hati anak atas nama cinta, tapi anak tidak menganggap itu sebagai cinta. Ya. Maka bagaimana solusinya? Tanyakan kepadanya, sudahkah ia merasa dicintai? Kalau belum, tanyakan padanya bagaimana apa yang harus saya lakukan supaya kamu merasa dicintai. Termasuk kepada pasangan kita, jangan so tahu sama pasangan kita. Ayah, ku masak ini sepenuh cinta, tapi ternyata ayahnya alergi makan itu. Istriku, ku terima cintamu tapi badanku gatel-gatel. Ya, jelas? Tanyakan, komunikasikan, atau paling tidak lihat gesturnya. Ya, ketika kita ada bagaimana rona wajahnya. Paling tidak kita bisa tahu, oh dia sudah merasa dicintai. Jelas? Jelas saya bunda? Oke. Nah, sayangnya memahami tentang hal ini saja tidak cukup untuk membuat kita otomatis menjadi orang tua yang mampu mengontrol emosinya, mampu mengendalikan ucapannya. Betul? Kenapa? Karena ada pengalaman panjang yang kita alami saat kita menjadi anak yang secara otomatis mendrive kita untuk bersikap dan berucap demikian. Makanya ada lagu. Lagunya gimana? Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum. Nah gitu ya. Itu kalau sedang-sedang. Kalau nggak paham ilmu parenting, keras kepalamu, lebih keras kepalaku. Caramu marah lebih galak lagi marahku. Itu bahayanya kalau orang tua nggak paham ilmu parenting. Terus gimana nih? Ya sudah, kita harus bereskan dulu inner child itu ya bunda. Caranya gimana? Awareness, selalu nomor satu awareness, kesadaran. Ya. Oh, kalau perhatikan ini, ketika anak tidak sesuai harapan, malas ibadah, bahkan melakukan perbuatan yang tidak disukai, bahkan ucapannya menyakiti hati kita, cek saat anak begitu, bagaimana suasana hati kita? Kalau hati kita yang muncul adalah kesedihan, kemarahan, bahkan pengen meledak, bapak-bapaknya pengen azan gitu, teriaknya seperti orang azan gitu, maka itu tanda emosi kita sedang tidak baik-baik saja dong. Tapi sebaliknya, orang tua yang anaknya nggak sesuai harapan nih, ya, anaknya melakukan kesalahan nih, tapi dia tenang, bahkan yang dia rasakan cinta yang semakin kuat kepada anak itu.
Dia pandang anaknya dengan senyuman dan empati yang terus meningkat. Dia darah dagingku apapun yang terjadi. Sehingga dia bisa melakukan pendampingan yang sesuai. Itu fase netralnya hati. Kita perlu sadar itu dulu. Ya? Jadi mohon maaf, sampai level yang paling berat. Seorang ibu WA saya, Ustadz, maaf Ustadz, bahkan saat melihat parang, saya sudah mau mengayunkan parang untuk anak saya. Serius. Itu kenapa? Karena anaknya nggak mau mandi, nggak mau makan disuapin. Kenapa? Bukan salah pada anaknya, tapi ibunya mengalami hal yang sama dulu. Dipukul pakai sapu sampai berdarah. Itu yang sudah dibereskan. Apa yang terjadi setelah itu? Ustadz, sekarang kalau anak saya nggak nurut, saya ketawa Ustadz, karena memang begitulah anak kecil Ustadz. Dan saya tambah sayang sama anak saya. Dan akhirnya bisa diatasi sampai anaknya bisa nurut dengan mudah. Bisa dipahami ayah bunda? Masalahnya sama. Oke. Bahkan pada level orang dewasa, seorang imam masjid, hafidz Quran, minta tolong sama saya. Kenapa? Karena istrinya sering vertigo. Yaudah saya ajak saya mampir di rumah antum. Saya mampir ke rumahnya, lagi vertigo. Apa yang Ustaz alami? Saya bilang, Ustaz, kalau suami pulang begini, saya pengen suami nggak pulang. Ada sesuatu dong. Apa? Ucapannya suami gini aja. Simple sekali ucapannya. Jadi anak nangis rewel. Kadang laki-laki itu kurang sabar kalau anaknya rewel. Ya, bukan karena tidak tangguh, karena laki-laki itu mengalami luka di emosinya, sehingga dia gampang meledak gitu. Ya, jadi anaknya nangis, ustadznya itu nggak sabaran, diambil anaknya, ditenangkan tepat, terus ngomong gini loh caranya gitu. Cuma gitu doang. Bagi suami itu biasa, tapi bagi istri itu menyakiti, bahkan bikin vertigo berkali-kali. Serius, bapak-bapak. Ucapanmu itu loh Pak, jaga Pak. Ya, jadi begitu itu saya bereskan, sekarang ulangi ucapan yang sama ke istri bapak. Ustaz, apa perasaan istrinya? Biasa aja Ustaz. Artinya apa? Gak ada bebannya lagi. Jadi masalah yang sama, ucapan yang sama, perilaku yang sama. Kalau hati kita positif, kita bisa memaknainya dengan lebih positif. Oh, apa yang muncul? Justru empati. Kasihan suamiku capek kerja, kasihan suamiku mungkin dimarahi sama atasannya. Yang ada cinta yang terus bertambah. Itu ciri regulasi emosinya positif, dan kita terus belajar tentang ini. Jelas saya bunda? Ya, jadi bukan salah anakmu, tapi cek dulu emosimu. Ya, kalau ngelihat anak gak sesuai, pengen ngucek baju gitu, plus ngucek anak gitu, ada masalah di sini. Tapi sebaliknya ketika anak ada kesalahan, kita bisa tetap tenang, karena kata Imam Syafi'i, tenang itu separuh dari solusi. Ya, yang dengan itu kita kemudian bisa melakukan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kita betul-betul hadir, ya sesuai sebagai sesuatu yang membantu anak untuk lebih baik. Sampai sini jelas? Sadar dulu ya. Kita harus sadar dulu bahwa emosi yang negatif itu tidak baik untuk anak kita. Yang ngerusak anak kita, nurunkan potensi mereka, bahkan bisa bikin sakit anak. Gitu. Jelas ya? Kemudian setelah kesadaran itu, yang kedua adalah kita perlu untuk memaafkan orang tua kita. Ini yang biasanya tidak mudah. Ya. Jadi ayah bunda begini. Kita sekarang ini bisa lebih sabar karena akses kita untuk belajar tentang ilmu parenting lebih luas. Orang tua kita mungkin tidak pernah dapat itu. Tapi satu hal yang perlu kita pahami bahwa kalaupun kita pernah mengalami pukulan dari orang tua kita, itu adalah pukulan yang sudah ditahan sekuat tenaga. Karena orang tua kita pernah mendapatkan pukulan yang lebih kuat dari itu. Tapi karena cintanya, tetap kena pukulan kita, tapi tidak sekeras yang dia alami dulu. Ya, karena itu kita maafkan orang tua kita. Setuju ya bunda? Ya, betapa berat perjuangan orang tua kita. Ya, mereka harus menahan inner child mereka, luka-luka pengasuhan yang mereka alami, tidak hanya dari orang tua, tapi dari lingkungan tumbuh mereka. Dan karena cintanya mereka tetap berusaha sekuat tenaga, sebagaimana kita hari ini kan. Kita kan juga berjuang terus kan, supaya tetap bisa mengucapkan yang baik-baik kepada anak kita kan. Kita berjuang sekuat tenaga untuk bisa sabar kan Pak, secapek apapun kita. Walaupun akhirnya sering kali tetap keluar emosi itu, tapi kan kita berjuang kan, karena kita mencintai anak kita. Jelas ya bunda? Bareng-bareng yuk, angkat tangannya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil. Ya Allah, hamba ridho menjadi anak dari kedua orang tua saya. Saya maafkan segala kesalahannya, ampuni dosa mereka. Jika masih hidup, izinkan saya menorehkan senyum di wajahnya. Jika telah meninggal dunia, bantu saya untuk terus berbakti, karena berbaktinya anak sampai anak itu meninggal dunia, bukan sampai orang tuanya meninggal. Ya Allah, saya terima kisah ini, luka ini sebagai bagian dari caramu, karena hal ini tidak mungkin terjadi kecuali atas izin-Mu. Dan kalau atas izin-Mu ya Allah, semuanya pasti tentang kebaikan. Buka hati kami ya Allah untuk menyadari betapa besar kasih-Mu, sayang, rahmah-Mu kepada kami. Kami maafkan ya Allah kedua orang tua kami. Maafkan kesalahannya, maafkan segala ucapannya, maafkan bahkan kekerasan fisiknya. Bantu kami ya Allah agar anak kami tidak merasakan luka yang sama. Izinkan ya Allah kami memiliki hati yang bersih, yang bisa memahami segala perilaku anak kami, sehingga mereka punya hak, mendapatkan haknya untuk tumbuh menjadi sebaik-baik generasi karena orang tuanya yang lapang hatinya. Amin ya rabbal alamin. Satu, kesadaran. Maka kalau kita mencobai tenang, ayo kita maju hadapi. Tapi kalau ternyata yang ada adalah letupan emosi, rasa kecewa yang berlebihan, sabar sejenak, ya, mohon pertolongan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, setelah kita memaafkan orang tua kita, yang ketiga adalah belajar terus. Ambil hikmahnya ya. Ambil hikmahnya bahwa untuk menjadi orang tua tidak cukup dengan perasaan, tidak cukup dengan pengalaman. Kita perlu belajar. Dan semakin kita memahaminya, semakin mudah untuk kita menjalankannya. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Karena mereka yang dimudahkan menuju surga itu adalah mereka yang belajar. Mereka yang menuntut ilmu. Karena jalan termudah menuju surga itu adalah dengan ilmu, ayah bunda. Ya, bukan karena tidak kuatmu, bukan karena tidak mampu, mungkin hanya karena kurang ilmunya. Nun jauh di sana ada anaknya yang mungkin jauh lebih nakal. Ujian keluarganya jauh lebih berat, tapi dia tetap sabar, tetap istiqomah, ya, dan dia bisa tetap tersenyum. Kenapa? Karena dia punya ilmunya. Itu aja bedanya. Sama-sama makan nasi kok. Ya, kalau yang di Sulawesi sama-sama makan contoh Makassar kok. Jelas ya bunda? Oke. Sekarang kita simulasi dulu. Simulasi dulu. Ustaz Dodi minta semuanya tutup mata. Belum. Sabar. Yang ku nantikan. Kalau tadi pengen tutup. Ya bunda, saya mau ngajak kita semuanya untuk mengapresiasi seseorang yang sudah bertahan sejauh ini. Siapa dia? Diri kita sendiri. Karena ternyata yang punya energi yang besar untuk mencintai adalah mereka yang mencintai dirinya sendiri. Ya, sebaliknya dia korbankan dirinya, dia lupakan dirinya, justru dia tidak punya energi yang cukup. Bahkan dia kehabisan energi di tengah jalan. Ya, kita apresiasi seseorang dulu, yaitu diri kita sendiri. Setuju? Sekarang peluk dirinya masing-masing. Yuk. Oke. Sudah? Sudah? Oke. Alhamdulillah. Suaranya yang lantang. Alhamdulillah. Masih sehat. Bisa punya anak. Ada yang minta anak sampai nangis nggak dapat. Saya dapat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat terus insya Allah. Saya punya Allah yang tidak akan meninggalkan saya walau sekejap mata. Apapun yang terjadi, Allah pasti nolong saya. Dan Allah
tidak pernah meninggalkan hambanya. Perhatikan ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah membenci hambanya. Ya, apapun kesalahan hamba gak pernah ditinggalkan sama sekali. Ya, oke. Diriku, semangat ya. Insya Allah. Semuanya. Suaranya yang lantang dong, yang lantang dong. Dan semuanya, insya Allah akan segera cair. Pokoknya ada yang cair habis ini. Angkat tangan kanannya, pegang teman sebelah kanannya. Pak, tambah sehat, tambah ganteng, awet muda, keluarga surga, anaknya solih-solihah, dan semuanya insya Allah akan segera. Pokoknya cair habis ini. Cair. Sebelah kiri dong, sebelah kiri. Pak, tambah awet muda, tambah ganteng, rezekinya mengalir deras, lebih dari yang dibutuhkan, keluarga surga, anak solih-solihah, dan semuanya insya Allah akan segera. Hanya cair di sini. Baik, sekarang ke diri sendiri lagi. Yo, peluk diri sendiri. Diriku, apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya. Masih hidup. Masih bisa nafas. Terima kasih ya. Sudah bertahan sejauh ini. Kamu kuat. Kamu hebat. Stop sampai situ, jangan ada kata cair dulu sementara. Sabar ya. Baik, tetap dipeluk dirinya. Kalau peluk diri begini sambil mata terbuka itu agak jaim gitu, saya lihat. Jadi biar bisa merasakan dirinya sendiri. Setelah ini tutup mata ya. Setelah dihitung ketiga ya, belum dihitung. Hitungan ketiga nanti semuanya tutup mata dan tidak perlu mengulangi kalimatnya Ustaz Dodi. Dengarkan saja. Ya, dengarkan saja dengan kesadaran, bukan pindah alam ya. Dan selama tutup mata, Ustadz Dodi tetap di sini. Jangan sampai buka mata sudah di Sidoarjo, sudah di Surabaya. Ini bukan sulap ya. Ustadz Dodi tetap di sini. Siap? Ustadz, tolong dibantu Ustadz. 1, 2, 3, tutup matanya. 1, 2, 3, tutup matanya. Putar audio di situ, Ustadz. Putar audio di situ. Tenang ya, tenang. Ibu-ibu elus dirinya, bapak-bapak tepuk dirinya. Makasih ya. Kamu hebat, kamu kuat. Makasih ya. Bukan itu slide yang apa? Ya ini. Makasih ya, sabar. Peluk dirinya, tepuk dirinya. Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Diriku, maaf ya. Engkau adalah titipan Allah yang ingin selalu taat kepadanya, tapi aku manusia biasa yang pasti banyak salahnya. Diriku, ayo bicara lagi yuk. Pada siapa lagi bisa saling percaya kecuali kepada diri kita sendiri. Naikkan. Maaf ya, semua yang lalu mari kita maafkan bersama ya. Deal ya. Allah memaafkan hambanya. Islam menghapuskan dosa yang lampau. Maka semua luka yang pernah kita alami bersama
Lagu perempuan. Ya. Boleh buka matanya ya Bunda. Sudah maaf sama diri sendiri. Yuk bagi afirmasi positifnya ke teman kiri dan kanannya. Salami mereka, peluk mereka, semangat ya. Bisa insya Allah. Semangat ya. Ya, yang satu dimatikan. Semangat ya. Kecilin. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sungguh tidak sedetik pun berkurang nikmatnya, tidak sedetik pun berkurang cintanya. Yang kurang hanya rasa syukur kita. Semuanya sibuk, bintang, alam semesta menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya karena ada sesuatu yang kita minta belum diijabah olehnya. Tertutup semua nikmat itu. Padahal nikmat Allah selalu banyak, selalu besar, bahkan di saat tersempit di kehidupan kita. Ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita perlu menjaga untuk menjadi yang baik, menjadi ayah yang baik, suami yang baik, istri yang baik. Hanya itu. Tidak dituntut untuk mikir sampai stres. Mikir pun pasti buntu dan selalu dibuat buntu. Karena kapan lagi kita akan bersujud sepenuh hati kalau kita tidak memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik, apapun yang terjadi dia tetap bersujud karena mereka menjadi pemenang di saat mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tentang apa yang masalah yang mereka hadapi, tapi tentang bagaimana mereka tetap menjaga karakter baiknya sebagai ayah, sebagai bunda, sebagai pasangan hidup, pasangan. Ya Allah, Engkau berikan begitu banyak hal sampai akhirnya sang anak ini datang dengan segala permasalahannya. Tapi kita lupa bahwa anak ini dititipkan oleh Zat yang jauh lebih mencintai anak kita daripada diri kita sendiri. Dan alasan berikan kepada kita cuma satu,
Karena Allah tahu kita mampu menanggungnya, mampu menjaganya. Dan bahkan di saat kita tidak bisa menjaganya, Allah pasti menjaganya. Dan hebatnya setiap anak, seberat apapun luka yang dia jalani, dia tetap pulang. Begitulah semua anak. Bahkan di saat sepatah kata maaf tidak pernah terucapkan sekalipun, dia tetap pulang ke rumah, karena selalu ada maaf bagi kedua orang tuanya. Tangisan hari ini pasti akan dirindu, karena waktunya pasti akan berlalu. Baru aku mengerti, ternyata harta yang paling berharga bukan materi, bukan piala anakku, tetapi tentang waktu yang tidak bisa diulang. Bersamanya dalam kebaikan, bersamanya dalam taat kepadanya. Karena harta kita yang paling berharga adalah ketika kita bisa bersujud bersama, baca Quran bersama, berbuat baik bersama, dan janji ya kumpul lagi di surga bersama-sama. Sekarang semuanya berdiri yuk. 1, 2, 3. Minimal orang di sebelah kiri dan kanannya saja berikan pelukan terbaik, ucapan terbaik. Bisa ya? Doakan mereka, saling menguatkan, bisa insya Allah. Naikkan. Cukup ya? Biasa energi positif semua ya. Pegang tangan, saling berpegangan tangan, pegang erat. Allah gak akan pernah ninggalkan kita. Pasti akan dikasih orang-orang hebat di kiri dan kanan kita. Allah hadirkan rahmah sebagai karunia. Ayo syukuri yuk, semangat yuk. Gak akan sendirian insya Allah. Bismillah. Renungkan lagu ini ya. Saya sehebat apapun saya, tanpa istri saya tidak ada apa-apanya. Karena nyari dibuat berpasak. Dan kita separuh tanpanya. Bersamanya kita akan kuat insya Allah. Naikin lagi volumenya. Volumenya naikin lagi. Padahal gak bisa apa-apa. Ku masih mencari tentang hati dunia yang ramai dan sunyi. Berjalan menuju cahaya. Aku berjanji menjadi nikmat iman dan Islam. Nikmat yang besar kedua adalah ukhuwah. Kita nggak bisa sendirian didik anak itu. Kita perlu lingkungan yang baik. Ternyata bahagia bukan perkara nanti, tetapi sekarang harta paling berharga bukanlah materi. Berjuang ayah muda, sadari hartamu yang paling berharga kebersamaanmu dalam kebaikan. Tepuk tangan untuk semuanya. Silahkan duduk ayah muda. Terima kasih semangatnya. Pada 8 betul?
Ya, kita jawab. Sementara itu dulu, saya kembalikan ke Ustaz Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah buat Ustaz Dor. Ayatnya tarik nafas dalam-dalam lalu mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayah bunda tidak sendirian. Kami ada SIT ketika saya mengatakan sebanyak 3 kali bisa, ayah bunda mengatakan Allah Akbar. Insya Allah bisa. Lebih keras saja ya bunda. Insya Allah bisa. Sungguh luar biasa, energi positif, afirmasi positif yang dimulai daripada siapa yang berpengaruh buat putra-putri terbaik. Saya yakin hari ini membuktikan bahwa kita semuanya akan benar-benar menemani putra-putri terbaik kita setiap langkahnya untuk dekat, cinta, dan mengaplikasikan Al-Quran itu sendiri, insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum sesi tanya jawab, mari kita menyaksikan nasib Ar-Rahman Voice kepadanya.